Pada tahun 1928, sebuah film dokumenter Belanda berjudul Perayaan Besar di Mekah merekam untuk pertama kalinya perjalanan haji umat Islam dari Hindia Belanda menuju Tanah Suci. Berhaji adalah hak Tuhan atas manusia, agar mereka menunaikan kewajiban ke rumahnya yang suci di Mekah. Karena itu, hampir setiap Muslim memiliki keinginan yang sama, menunaikan rukun Islam kelima sebelum ajal menjemput. Dikisahkan, biaya yang dibutuhkan untuk berhaji kala itu sekitar 1.000 gulden, jumlah yang besar bagi rakyat Hindia Belanda. Banyak di antara mereka yang menabung sedikit demi sedikit, menyimpan uang di bambu, di bawah lantai rumah, atau di tabungan pos, hingga cukup untuk berangkat. Bagi mereka yang lebih mampu, perjalanan ini menjadi niat suci sekaligus kebanggaan, membawa keluarga untuk menunaikan panggilan yang telah lama ditunggu. Film ini direkam oleh seorang juru kamera bernama Cornelis Krugers, orang barat pertama yang berhasil merekam dengan lensa nyata perjalanan menuju Mekah yang sebelumnya belum pernah dilihat dunia barat. Setelah uangnya terkumpul, para calon haji mulai mencari atau mendatangi agen haji, perantara resmi yang mengatur seluruh perjalanan ke Tanah Suci. Di masa Hindia Belanda, para agen ini terhubung dengan jaringan pelayaran besar yang dikenal dengan sebutan Kongsie Tiga. Tiga perusahaan besar, Nederlands Indische Stoomvaart Maatschappij, Rotterdamse Lloyd, dan Java China Japan Line, bersatu dalam kerjasama yang mengatur arus jamaah haji dari seluruh kepulauan Nusantara menuju Jeddah. Mereka punya sistem yang seragam, satu harga, satu aturan, satu jalur pelayaran. Semuanya diatur rapi oleh pemerintah kolonial Belanda, bukan semata demi kenyamanan, tapi juga untuk mengawasi setiap pergerakan umat Islam yang hendak berhaji. Surat izin haji atau yang disebut Pilgrim's Pass sudah diterbitkan oleh pemerintah kolonial. Maka berangkatlah para calon haji dari kampung halamannya, berpamitan kepada keluarga, tetangga, dan sahabat. Di masa itu, perjalanan menuju Tanah Suci bukan sekadar ibadah, tapi juga ujian hidup. Sebuah perjalanan yang berbulan-bulan menembus lautan, penyakit, dan ketidakpastian. Dari kampung-kampung di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, para calon haji bersama menuju pelabuhan besar. Salah satu yang paling ramai, Tanjung Priok, pelabuhan utama Hindia Belanda di Batavia. Di sanalah kapal-kapal besar menunggu, kapal uap milik perusahaan Belanda yang disiapkan khusus untuk pelayaran haji. Pelabuhan utama di Batavia, pintu gerbang Hindia Belanda menuju dunia luar. Dari sinilah ribuan calon haji berangkat, membawa cita-cita yang lahir dari iman, bukan dari kemewahan. Kamera milik Cornelis Krugers merekam pemandangan yang jarang disaksikan dunia. Ribuan manusia memenuhi dermaga dengan pakaian sederhana, barang bawaan seadanya, dan wajah penuh harap. Mereka datang dari berbagai penjuru Nusantara, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari kepulauan yang jauh. Segalanya telah siap menyambut para jamaah haji. Di dermaga besar Batavia, udara penuh dengan teriakan pelaut, suara kayu dan suara mesin yang menandakan keberangkatan sudah dekat. Barang-barang bawaan tiba lebih dulu. Koper kayu, karung berisi beras, alat masak, dan bekal untuk perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Bagi banyak orang, itu adalah seluruh kehidupan yang mereka bawa untuk meninggalkan tanah air demi memenuhi panggilan ilahi. Kapal besar milik perusahaan pelayaran Belanda sudah bersandar. Di sini, kran kapal nyaris tidak dibutuhkan karena tenaga manusia jauh lebih murah daripada tenaga mesin. Puluhan kuli pelabuhan bekerja dengan semangat, memanggul barang-barang berat, mengangkutnya ke dek kapal satu persatu. Pemandangan itu memperlihatkan ironi zaman kolonial. Di bawah bendera Belanda yang berkibar di tiang kapal, tubuh-tubuh pribumi bekerja hingga peluh menetes. Setelah seluruh bagasi jamaah diangkat ke atas kapal, barulah para penumpang dipersilakan naik. Dari kerumunan itu, tampak para lelaki tua bersarung, perempuan berkerudung,
dan wajah-wajah yang campuran antara bahagia dan gugup. Mereka naik kapal sambil menoleh ke darat untuk yang terakhir kalinya, menatap keluarga yang melambai di tepi dermaga. Ketika peluit panjang terdengar, suasana mulai berubah hening. Itulah tanda bahwa kapal akan siap berangkat. Para sahabat, keluarga, dan kerabat yang mengantar harus turun dari kapal. Perpisahan yang tak semua sanggup untuk menatapnya. Dalam keramaian dan tangis yang saling bercampur, tali-tali pengikat kapal dilepaskan. Mesin uap mulai berputar, air laut bergolak di sisi lambung kapal, dan perlahan kapal bergerak meninggalkan Tanjung Priok. Dari atas dek, para jamaah melambaikan tangan untuk yang terakhir. Dari bawah, terdengar doa yang tak sempat diucap lantang. Inilah momen suci yang direkam kamera Cornelis Krugers dengan ketepatan luar biasa. Detik-detik ketika ribuan umat Islam dari Hindia Belanda memulai perjalanan mereka menuju Mekah. Perjalanan iman yang akan mengubah cara dunia memandang bangsa yang dijajah, tapi tidak pernah kehilangan harapan. Kapal jamaah haji berlayar meninggalkan Tanjung Priok menuju Palembang. Palembang menjadi salah satu titik penting dalam jalur pelayaran haji pada masa Hindia Belanda. Di kota ini, ratusan calon haji dari Sumatera Selatan bergabung untuk melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Kamera merekam suasana senja di Sungai Musi saat kapal memasuki pelabuhan. Palembang adalah salah satu pelabuhan utama di Sumatera Selatan, sekaligus titik pemberangkatan penting dalam jalur pelayaran haji Hindia Belanda. Di sini, ratusan calon haji bergabung dengan rombongan dari Jawa. Mereka datang melalui Sungai Musi, menggunakan perahu kecil, membawa barang bawaan dan bekal perjalanan. Petugas pelayaran Belanda mencatat setiap nama, memeriksa dokumen, dan menimbang barang yang akan diangkut. Semua diatur dengan ketat, karena pemerintah kolonial menerapkan sistem pengawasan penuh terhadap arus jamaah haji. Bagi calon haji, proses itu bukan halangan. Mereka sabar menunggu giliran, menenteng karung, koper, atau tikar, lalu naik ke kapal dengan wajah tenang. Setelah seluruh penumpang naik, suasana di kapal berubah semakin padat. Di dek bawah, koper dan karung disusun tinggi. Di dek atas, jamaah mulai mencari tempat untuk beristirahat selama pelayaran panjang menuju Laut Malaka. Dari pelabuhan Palembang, kapal akan berlayar ke arah utara, menuju Penang di Semenanjung Malaya. Tempat transit resmi sebelum menyeberangi Laut Andaman dan melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Palembang menjadi saksi penting dari gelombang besar umat Islam dari Hindia Belanda yang menunaikan ibadah haji di awal abad ke-20. Sebuah arus keagamaan yang juga menghubungkan kesadaran lintas wilayah antara Nusantara, Malaya, dan Tanah Arab. Sebelum pelayaran besar dimulai, para jamaah melakukan pembelian terakhir di pelabuhan. Mereka membeli kebutuhan tambahan, air minum, makanan kering, kain ihram, serta obat-obatan sederhana untuk menghadapi perjalanan laut yang panjang. Di masa itu, perjalanan menuju Mekah bisa memakan waktu berbulan-bulan. Karena itu, setiap jamaah harus menyiapkan bekal secukupnya agar tidak kekurangan di tengah laut. Setelah semua keperluan terpenuhi, kapal kembali berangkat. Jalurnya menuju Sabang, pelabuhan di ujung barat Sumatera yang menjadi titik akhir wilayah Hindia Belanda. Di Sabang, kapal berhenti sejenak untuk menjalani pemeriksaan medis. Setiap penumpang diperiksa oleh petugas kesehatan kolonial. Suhu tubuh, kondisi fisik, dan kebersihan diperhatikan dengan ketat. Pemeriksaan ini wajib dilakukan bagi semua jamaah haji sebelum meninggalkan wilayah Hindia Belanda. Tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti kolera yang sering muncul di kapal haji pada masa itu. Setelah pemeriksaan selesai dan kapal dinyatakan layak berlayar, peluit panjang kembali terdengar.
Dari Sabang, pelayaran besar menuju Tanah Suci pun dimulai. Dalam perjalanan panjang menuju Tanah Suci, kapal haji ini melintasi samudra luas. Di tengah rutinitas perjalanan, waktu di atas kapal diisi dengan berbagai kegiatan sederhana. Para jamaah saling berbincang, beristirahat, atau sekadar menatap gelombang. Sementara di dek atas, para petugas kapal mencoba menghibur penumpang agar tak bosan di tengah hari-hari yang panjang. Salah seorang perwira kapal sedang menampilkan pertunjukan sederhana, permainan sulap, senda gurau, dan aksi ringan untuk mengundang tawa. Hiburan ringan, tapi cukup untuk memecah sunyi di tengah perjalanan spiritual. Bagi banyak jamaah, ini adalah pelayaran pertama mereka menyeberangi lautan lepas. Jauh dari tanah air, jauh dari keluarga, dan hanya berpegang pada keyakinan bahwa setiap ombak membawa mereka lebih dekat kepada Tanah Suci. Di atas gelada, berbagai wajah berkumpul. Pribumi Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan beberapa penumpang dari Malaya dan Singapura. Semua disatukan oleh tujuan yang sama, memenuhi panggilan iman. Setelah berhari-hari di laut, setiap sore para jamaah berkumpul di dek, menyaksikan matahari turun di balik cakrawala. Melihat warna langit yang berubah dari jingga ke merah tua, pemandangan yang selalu sama, tapi tidak pernah terasa membosankan. Setelah berminggu-minggu melintasi samudra, kapal haji akhirnya mendekati gerbang Laut Merah, wilayah yang oleh banyak pelaut disebut pintu menuju Tanah Suci. Di pelabuhan Perim, jamaah dari India Britania naik ke kapal. Mereka datang dari arah timur, membawa dialek, pakaian, dan kisah perjalanan mereka sendiri. Dalam satu dek kapal, kini berkumpul ribuan manusia dari berbagai negeri, Hindia Belanda, India, Malaya, dan Afrika Timur. Semuanya menuju satu tujuan yang sama, Mekah. Laut Merah menjadi saksi pertemuan besar dunia Islam di awal abad ke-20. Di sini, keyakinan menyatukan orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Dan kapal menjadi rumah sementara bagi seluruh bangsa yang sedang menempuh jalan suci. Malam-malam di Laut Merah yang penuh ketenangan. Angin berhembus dari barat, lampu-lampu di dek berayun, dan aroma asin laut bercampur dengan bau kopi dan rempah. Bagi para jamaah, setiap matahari terbenam adalah tanda bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan. Setelah berjam-jam menatap laut, akhirnya dari kejauhan tampak daratan, pelabuhan Jeddah, gerbang menuju Tanah Suci yang selama ini hanya disebut dalam doa. Setelah perjalanan panjang melintasi samudra, suasana di kapal berubah. Wajah-wajah penumpang yang sebelumnya tenang kini makin semangat, penuh harap dan haru. Di dek atas, jamaah berdesakan ingin melihat lebih dekat kota suci yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita para haji terdahulu. Inilah saat yang paling ditunggu, pendaratan di Jeddah. Proses penurunan penumpang berlangsung. Ribuan jamaah dari berbagai negeri, Hindia Belanda, India, Malaya, Mesir, dan Afrika Timur, menunggu giliran untuk turun ke perahu kecil yang akan membawa mereka ke dermaga. Di bawah pengawasan petugas kolonial dan otoritas Arab, setiap penumpang diperiksa satu persatu. Barang bawaan, dokumen perjalanan, dan kesehatan menjadi perhatian utama. Karena di masa itu, wabah penyakit kerap menjadi ancaman di pelayaran haji. Di balik suasana sibuk dan hiruk-pikuk pelabuhan, ada rasa syukur yang tidak bisa disembunyikan. Di pintu masuk pelabuhan Jeddah, para jamaah haji harus melewati pemeriksaan bea dan cukai. Petugas memeriksa barang bawaan satu persatu, mulai dari koper, tikar, hingga bekal makanan yang dibawa dari tanah air. Suasana pelabuhan penuh dengan manusia dari berbagai bangsa. Disinilah dunia Islam berkumpul dalam satu tempat. Ada jamaah dari Hindia Belanda,
India, Britania, Mesir, Persia, Afrika Utara, hingga Asia Tengah. Semua datang dengan satu tujuan yang sama, menunaikan panggilan ibadah, tapi dengan cara, bahasa, dan penampilan yang berbeda-beda. Bagi jamaah dari Nusantara, pemandangan ini sering menjadi pengalaman pertama melihat begitu banyak umat dari berbagai negeri. Ada yang berkulit gelap dari Afrika, berwajah Arab, berbahasa Urdu atau Turki, semuanya berkumpul di bawah panas terik Jeddah, menunggu giliran pemeriksaan. Jeddah, pelabuhan utama menuju kota suci Mekah dan pintu masuk bagi jamaah haji dari seluruh dunia. Inilah Jeddah, gerbang utama kota dan masuk ke kawasan yang padat penduduk. Suasana Jeddah di tahun 1920-an sangat ramai. Jalan-jalan yang sempit, namun selalu dipenuhi orang dari berbagai bangsa. Kamera merekam beberapa potongan kehidupan kota. Gang-gang kecil, bangunan tinggi bergaya arsitektur Timur Tengah, dan rumah-rumah bertingkat dengan jendela kayu besar yang berfungsi untuk menahan panas dan menjaga sirkulasi udara. Di pusat kota berdiri beberapa hotel dan penginapan bagi para peziarah yang baru tiba. Tak jauh dari situ, ada kawasan yang dikenal sebagai Jalan Kopi. Deretan kedai dan warung kecil tempat orang beristirahat, minum kopi Arab, dan berbincang dengan sesama jamaah dari berbagai negeri. Jeddah juga memiliki pasar tertutup, tempat segala kebutuhan jamaah dijual. Dari kain ihram, minyak wangi, sampai perhiasan dan rempah yang dibawa pedagang dari Nusantara. Kota ini menjadi titik pertemuan besar antara agama, perdagangan, dan kebudayaan. Setiap tahun menjelang musim haji, Jeddah berubah menjadi kota internasional. Bahasa yang terdengar bercampur. Bagi jamaah dari Hindia Belanda, Jeddah adalah tempat singgah terakhir sebelum perjalanan darat menuju Mekah. Jeddah juga merupakan pusat diplomasi dunia Islam. Di sini, banyak negara dengan penduduk Muslim membuka kantor konsulat. Di antaranya Persia, Mesir, Italia, Belanda, Inggris, dan Prancis. Tujuannya jelas melindungi warganya yang menunaikan ibadah haji, serta mengatur urusan administratif selama mereka berada di Tanah Suci. Masing-masing negara memiliki perwakilannya sendiri, lengkap dengan staf dan bangunan resmi yang menandai pengaruh politik mereka di wilayah Arab. Inilah makam Hawa yang berada di pinggiran kota Jeddah. Bagi penduduk setempat, tempat ini dikenal sebagai makam Hawa. Lokasi yang sejak lama diyakini sebagian umat sebagai tempat dimakamkannya Hawa, istri dari Nabi Adam, ibu dari seluruh manusia. Namun keyakinan ini tidak disepakati secara pasti, karena tidak ada dalil yang menegaskan letaknya. Meski demikian, bagi para jamaah haji yang datang dari jauh, singgah di tempat ini menjadi momen perenungan tentang asal mula manusia dan tujuan akhir setiap perjalanan. Di luar tembok kota Jeddah berdiri perkemahan para pekerja dari Afrika. Mereka datang ke tanah Arab untuk mencari nafkah menjadi buruh pelabuhan, pengangkut barang, dan pekerja kasar. Orang-orang yang bekerja tanpa dikenal, namun berperan besar dalam memastikan perjalanan haji tetap berlangsung. Mereka adalah pekerja keras yang terhormat, melayani jamaah dari berbagai negeri, termasuk dari Nusantara. Merekalah denyut kehidupan pelabuhan, tulang punggung yang membuat roda ibadah dan perdagangan terus berputar di Tanah Suci. Di pasar Jeddah, para pedagang memperdagangkan domba, hewan yang paling banyak dibutuhkan selama musim haji. Seekor domba dijual dengan seharga 5 gulden, nilai yang cukup besar pada masa itu. Transaksi berlangsung sederhana di tengah hiruk-pikuk pelabuhan yang penuh dengan jamaah dan barang bawaan dari berbagai negeri. Di masa itu, Jeddah belum memiliki jaringan air seperti sekarang. Air tawar menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting.
karena kota ini dikelilingi laut asin dan padang pasir yang tandus. Untuk mendapatkan air, penduduk harus pergi keluar kota ke sumur-sumur dalam yang disebut Zakputen, sumur air tawar alami yang menjadi sumber utama kehidupan di wilayah ini. Air ditimba dari dasar sumur, lalu dituangkan ke dalam kantong kulit yang diangkut oleh unta dan keledai. Perjalanan dari sumur ke kota bisa memakan waktu berjam-jam di bawah teriknya matahari. Sesampainya di Jeddah, air kemudian dijual kepada penduduk setempat, ke penginapan para jamaah, dan juga untuk keperluan hewan yang mereka pelihara. Satu unta bisa membawa sekitar 200 liter air dalam satu kali perjalanan. Beban berat yang menuntut tenaga dan ketahanan luar biasa. Para buruh air inilah yang menjaga kehidupan di kota tetap berjalan. Tanpa mereka, Jeddah di masa itu takkan mampu menampung ribuan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Air asin sangat mudah didapatkan. Penduduk setempat menimba langsung di depan rumah, tanpa harus pergi jauh keluar kota seperti saat mengambil air tawar. Air asin dari sumur di sekitar kampung bukan hanya untuk dipakai sendiri. Sebagian penduduk menimbanya dalam jumlah banyak untuk dijual keliling. Beginilah cara air dijual di kota Jeddah pada masa itu. Air asin yang ditimba dari sumur kampung dibawa masuk ke kota. Ada yang dipikul di bahu, ada juga yang diangkut dengan keledai. Para penjual air ini berkeliling dari satu geng ke geng lainnya, menawarkan air untuk keperluan sehari-hari. Mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Wadahnya sederhana, terbuat dari kaleng minyak bekas atau kantong kulit tebal. Tapi dari sinilah kebutuhan dasar penduduk kota terpenuhi. Di sudut-sudut jalan, pembeli sudah menunggu. Mereka membeli air sesuai kebutuhan, kadang 1, kadang 2 wadah. Pemandangan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain perdagangan air, di Jeddah juga berdiri pabrik-pabrik minyak tradisional. Tempat ini disebut Olje Molen, penggilingan minyak yang masih digerakkan dengan tenaga hewan. Unta atau keledai digunakan sebagai penggerak utama. Hewan ini berjalan mengelilingi batu besar yang berputar, menghancurkan biji-bijian seperti wijen dan jarak untuk diambil minyaknya. Minyak yang dihasilkan digunakan untuk memasak, penerangan, dijual, dan keperluan sehari-hari lainnya. Hanya dengan kekuatan otot, kesabaran, dan keterampilan. Beginilah cara kerja sebuah pabrik minyak di Jeddah pada masa itu. Sederhana, namun menjadi bagian penting dari roda ekonomi kota. Jeddah, kota pelabuhan di tepi Laut Merah ini, memiliki keindahan arsitektur yang khas. Rumah-rumahnya berdiri rapat, menjulang tinggi dengan balkon-balkon kayu yang menjorok ke jalan. Setiap sudut bangunannya memantulkan pengaruh berbagai bangsa. Arab, Mesir, India, dan sedikit sentuhan Turki mencerminkan pertemuan budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Di kota ini, ribuan jamaah dari seluruh dunia berkumpul sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah. Pasar menjadi ramai, jalanan dipenuhi pedagang, dan di antara keramaian itu, suasana seperti perayaan besar terasa di udara. Ada yang menjual makanan, kain, perhiasan, hingga barang-barang dari negeri jauh. Segalanya hidup, hiruk-pikuk yang menandakan Jeddah sebagai pintu gerbang Tanah Suci. Dan inilah yang disebut kapal padang pasir, unta. Selama ribuan tahun, hewan ini menjadi sahabat manusia di wilayah Arab. Ia bukan sekadar alat angkut, tapi bagian dari hidup, dari perjuangan, bahkan dari sejarah ibadah itu sendiri. Di tengah padang pasir yang luas, unta mampu berjalan berhari-hari tanpa air, menyimpan tenaga di tubuhnya, dan tetap tegak di bawah terik matahari. Langkahnya lambat, tapi pasti. Ia menempuh jarak yang tak sanggup dilewati kendaraan lain pada masa itu. Bagi penduduk Jeddah dan para jamaah haji,
Unta adalah penghubung antara laut dan tanah suci, antara pelabuhan dan Makkah. Dari punggung unta inilah ribuan jamaah dari Nusantara, India, Afrika, dan negeri-negeri jauh melanjutkan perjalanan menuju Tanah Haram. Unta mengangkut manusia, air, bahan makanan, dan barang-barang kebutuhan kafilah. Setiap langkahnya membawa kisah tentang kesabaran, keteguhan, dan harapan. Dan di setiap guratan wajahnya tersimpan jejak peradaban yang bertahan di tengah kerasnya gurun. Tidak berlebihan jika mereka menyebutnya kapal padang pasir. Karena, seperti kapal di lautan, unta mengarungi lautan pasir, membawa manusia dari satu dunia menuju dunia yang lain. Sebelum memulai perjalanan menuju Tanah Suci, setiap jamaah mengenakan pakaian ihram, tanda bahwa mereka telah berniat berhaji. Sebelum memakainya, tubuh dibersihkan terlebih dahulu, lalu diolesi minyak agar tetap segar di tengah udara gurun yang kering. Ritual sederhana, membersihkan diri lahir dan batin sebelum menghadap ke rumah Tuhan. Pakaian ihram tidak berjahit. Bagi laki-laki hanya 2 lembar kain putih. 1 dililitkan di pinggang, 1 diselendangkan di bahu. Kain yang sama dipakai oleh raja maupun rakyat biasa, meniadakan perbedaan pangkat, harta, dan kedudukan. Inilah momen ketika setiap manusia kembali pada hakikatnya, sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Semua sama di hadapannya. Hanya amal ibadah yang menentukan nilai manusia, mana yang tinggi dan mana yang rendah derajatnya di sisi Tuhan. Semua meninggalkan pakaian kebesaran dunia, menyatu dalam niat yang sama, menunaikan panggilan suci yang telah disampaikan sejak zaman Nabi Ibrahim. Semua jamaah kini bersiap untuk berangkat menuju Makkah. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian ihram, mereka mulai mengatur barang bawaan, mengikatkan tali di pelana unta, dan memastikan semuanya siap untuk perjalanan panjang melintasi padang pasir. Suasana pelabuhan dan jalanan kota perlahan mulai berubah. Keramaian pasar berganti dengan barisan kafilah yang mulai tersusun. Ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang unta, namun semuanya menuju satu arah, Tanah Suci, tempat tujuan setiap hati yang rindu. Wajah-wajah para jamaah memancarkan harap dan keteguhan. Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan nanti. Karena perjalanan haji pada masa itu tidaklah mudah. Sebagian orang mengatakan, perjalanan ini mencerminkan bagaimana kehidupan yang dijalani di kampung. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang penuh ujian. Waktu tempuhnya pun tidak sebentar. Berhari-hari di bawah panas, di tengah padang pasir yang luas dan tandus. Namun di balik segala ketidakpastian itu, ada keyakinan yang sama, bahwa setiap langkah yang diambil adalah ibadah. Mereka meninggalkan Jeddah dengan doa, dengan hati yang telah dibersihkan, dan dengan harapan untuk sampai di hadapan Ka'bah, tempat di mana setiap jiwa kembali menunduk dalam sujud. Unta-unta pembawa barang mulai dimuati. Karung gandum, air, peralatan memasak, selimut, dan barang bawaan jamaah diikat satu persatu di punggungnya. Semua harus seimbang karena perjalanan di padang pasir tidak memberi ruang untuk kesalahan. Para jamaah memeriksa kembali bekal mereka, air minum, makanan kering, dan obat-obatan sederhana. Semuanya dibawa secukupnya karena yang lebih penting adalah tenaga dan kesabaran. Inilah persiapan menuju perjalanan besar melintasi padang pasir. Kafilah mulai bergerak meninggalkan Jeddah. Langkah-langkah unta perlahan membawa jamaah menuju padang pasir yang luas. Tanah tanpa bayangan pohon, tanpa suara selain angin yang berhembus. Inilah perjalanan menuju Makkah. Perjalanan yang menuntut kesabaran, tenaga, dan keyakinan. Siang hari mereka berjalan di bawah panas yang menyengat, malam hari beristirahat di atas pasir yang dingin menggigit.
Di gurun ini tidak ada yang mudah. Air terbatas, makanan dijaga agar cukup untuk berhari-hari, dan hanya arah matahari yang menjadi penunjuk jalan. Namun tidak satu pun dari mereka yang tampak gentar. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Seolah setiap tapak kaki adalah bagian dari doa yang panjang. Dari kejauhan, barisan kafilah itu tampak kecil di antara hamparan pasir. Tapi justru disitulah maknanya, bahwa manusia sekecil apapun di hadapan gurun akan selalu besar ketika berjalan dengan niat menuju Tuhan. Tidak semua jamaah mampu menunggang unta. Bagi sebagian orang, berjalan kaki adalah satu-satunya cara menuju Makkah. Ada pula yang memilih berjalan bukan karena miskin, tapi karena ingin merasakan setiap langkah sebagai bentuk ibadah. Di bawah panas yang menyengat, mereka terus berjalan di padang pasir tanpa mengeluh. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan pejalan kaki pertama tiba di Al-Amin, gerbang menuju Tanah Suci. Inilah perbatasan wilayah suci, tempat di mana hanya orang beriman yang diperbolehkan melangkah. Sejak ribuan tahun lalu, batas ini dijaga dengan kehormatan dan rasa hormat. Disinilah Tanah Haram dimulai, wilayah yang disucikan, tempat segala niat dunia ditinggalkan, dan setiap langkah menjadi bagian dari ibadah. Maka sudah dekat. Hanya beberapa jam lagi, para jamaah itu akan melihat Ka'bah, tujuan dari seluruh perjalanan panjang ini. Makkah, kota suci, pusat arah setiap doa umat Islam di seluruh dunia. Inilah tujuan dari perjalanan panjang yang telah mereka tempuh berhari-hari melewati laut dan padang pasir. Dari kejauhan, tampak rumah-rumah batu berdiri di antara perbukitan, dan di tengahnya berdiri Masjidil Haram. Tempat Ka'bah menjadi pusat kehidupan dan ibadah. Bagi para jamaah, tibanya di kota ini adalah awal dari penghambaan yang sesungguhnya. Semua lelah, panas, dan debu yang menempel di tubuh seolah terhapus oleh rasa haru ketika mata pertama kali memandang ke arah Ka'bah. Setiap langkah di tanah ini adalah doa. Setiap napas menjadi zikir. Dan setiap hati yang sampai ke sini tahu bahwa inilah tujuan sejati dari perjalanan hidup mereka. Inilah Masjidil Haram, masjid yang paling suci di muka bumi. Di tengahnya berdiri Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Setiap jamaah yang datang dari penjuru dunia menjadikan tempat ini sebagai tujuan akhir dari perjalanan panjangnya. Batu-batu hitam di sekelilingnya telah menyaksikan jutaan langkah, jutaan doa, dan air mata manusia yang datang dengan harapan dan penyesalan. Disinilah seluruh perbedaan dunia lenyap. Semua berdiri sejajar, menunduk ke arah yang sama. Suasana di dalam Masjidil Haram terasa tenang sekaligus agung. Suara doa bergema dari segala arah, dan setiap hati yang melihat Ka'bah untuk pertama kalinya hanya mampu berucap, Allahu Akbar, labaik, Allahumma labaik. Tempat ini adalah simbol dari kesatuan dan penghambaan. Inilah rumah Allah, pusat dari arah sujud seluruh umat Islam di seluruh dunia. Inilah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ibadah yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Setiap langkah mengelilingi Ka'bah adalah bentuk pengakuan bahwa hidup manusia berputar mengitari satu pusat, Allah Sang Pencipta semesta. Di antara jutaan orang yang hadir, tidak ada perbedaan. Semua bergerak ke arah yang sama, dengan ritme yang sama, menyatu dalam satu lingkaran besar penghambaan.
Bagi banyak jamaah, inilah momen yang paling menggetarkan. Mereka menangis, berdoa, dan bersyukur karena akhirnya sampai di titik ini. Titik di mana perjalanan panjang berakhir di hadapan rumah Allah. Di dekat Ka'bah, terdapat sumur Zam-Zam. Sumber air yang diyakini muncul ketika Siti Hajar berlari antara Safa dan Marwah, mencari seteguk air untuk anaknya Ismail. Dari tanah yang kering dan tandus, air itu memancar dengan izin Allah, dan sejak saat itu airnya tidak pernah berhenti mengalir hingga hari ini. Air Zam-Zam menjadi saksi kasih seorang ibu dan simbol keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang di saat manusia tak lagi berdaya. Tidak jauh dari sana berdiri Jabal Qubais, gunung tua yang mengawasi Makkah sejak masa para nabi. Dari sinilah, menurut sebagian riwayat, Nabi Muhammad pertama kali melihat cahaya wahyu di kejauhan. Dua tempat ini, Zam-Zam dan Jabal Qubais, adalah saksi dari perjalanan iman manusia di bawah panas matahari dan di tengah keramaian jamaah. Keduanya tetap berdiri dalam keheningan, menjaga sejarah suci yang tidak pernah padam. Di tengah kota Makkah, berdiri sebuah lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Madrasah Al-Falah. Sekolah ini menjadi salah satu pusat ilmu tertua di Tanah Suci. Didirikan oleh para ulama untuk mengajarkan Al-Quran, bahasa Arab, dan ilmu agama kepada murid-murid dari berbagai negeri Islam. Setiap harinya, halaman madrasah ini dipenuhi oleh pelajar dari berbagai bangsa. Ada yang datang dari Mesir, India, Yaman, hingga dari Kepulauan Nusantara. Mereka hidup sederhana, tidur di ruang-ruang kecil, dan belajar di bawah cahaya lampu minyak di malam hari. Namun dari kesederhanaan itulah lahirnya ilmu yang besar. Para murid diajarkan bukan hanya untuk menghafal, tetapi juga untuk memahami makna, meneliti dalil, dan berpikir dengan akal yang jernih. Disiplin, adab, dan pengabdian menjadi bagian dari pelajaran yang tak tertulis. Bagi pelajar dari Nusantara, Madrasah Al-Falah adalah rumah kedua. Disinilah mereka menimba ilmu, memperdalam bahasa Arab, dan mempelajari syariat Islam langsung dari sumbernya. Banyak di antara mereka yang kelak kembali ke tanah air dan menjadi ulama yang membawa pencerahan bagi masyarakatnya. Madrasah Al-Falah adalah warisan hidup dari semangat mencari ilmu di Tanah Suci. Sebuah tempat di mana pengetahuan dan keimanan bertemu, dan dari sanalah cahaya ilmu menyebar kembali ke seluruh dunia Islam. Makkah bukan kota biasa. Tidak semua orang bisa memasukinya, karena ini adalah wilayah suci yang dijaga dengan kehormatan sejak masa Nabi Ibrahim. Hanya mereka yang beriman kepada Allah yang diperbolehkan melangkah melewati batasnya. Bukan karena perbedaan, tapi karena kesucian tempat ini harus dijaga dari segala hal yang duniawi. Batas itu bukan tembok, tapi penghormatan. Tanda bahwa tidak semua bisa datang, dan tidak semua yang datang diizinkan untuk tinggal. Maka adalah kota ibadah, bukan tujuan wisata, bukan pusat dagang, tapi tempat di mana hati manusia kembali tunduk kepada Sang Pencipta. Bab As-Salam adalah salah satu gerbang tertua Masjidil Haram. Pintu ini telah berdiri sejak berabad-abad, menjadi saksi jutaan jamaah yang datang dengan hati bergetar, meninggalkan dunia di belakang dan melangkah menuju rumah Allah. Dahulu para jamaah yang baru tiba di Makkah akan memasuki masjid melalui gerbang ini. Langkah mereka pelan, mata menunduk, dan di bibir mereka terucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda penghormatan saat memasuki tempat paling suci di muka bumi. Dari bab As-Salam inilah pandangan pertama menuju Ka'bah terbuka. Momen yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa haru, syukur, dan keinsafan bercampur jadi satu. Sebagian menangis, sebagian diam dalam sujud panjang. Karena akhirnya mereka melihat dengan mata sendiri apa yang selama ini hanya dibayangkan dalam doa. Pintu ini bukan sekadar jalan masuk, tapi simbol peralihan dari dunia menuju kesucian.
Begitu melangkah melewatinya, segala urusan dunia ditinggalkan, dan yang tersisa hanyalah diri yang kecil di hadapan kebesaran Allah. Baba Salam menjadi pintu yang menyimpan kenangan abadi tentang awal perjumpaan antara manusia dan Tuhannya di Tanah Suci. Pada masa itu, Makkah telah berada di bawah kekuasaan Raja Abdul Aziz bin Saud, penguasa yang dikenal sebagai pemersatu Jazirah Arab setelah masa panjang peperangan antar kabilah. Inilah rekaman kedatangannya ke kota suci. Abdul Aziz bin Saud atau Ibnu Saud adalah pemimpin dari suku Najd yang berhasil menaklukkan Hijaz dan menyatukannya di bawah satu kekuasaan. Langkahnya menandai babak baru bagi tanah Arab. Dari wilayah suku-suku yang terpisah menjadi satu kerajaan yang berpusat di Riyadh dan Makkah. Kedatangannya ke Masjidil Haram bukan sekadar simbol kekuasaan, tapi juga penegasan bahwa pemerintahan baru akan menjaga kesucian kota ini. Di balik kesederhanaan penampilannya, terdapat ambisi besar untuk membangun pemerintahan yang stabil di tanah para nabi. Momen ini menjadi catatan penting dalam sejarah Islam modern. Saat dunia menyaksikan lahirnya kekuasaan baru di semenanjung Arab yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi. Hari Jumat adalah hari besar bagi seluruh umat Islam. Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa. Semua berdiri menghadap ke satu arah, ke Ka'bah, pusat dari seluruh dunia Islam. Dari wajah-wajah itu, tidak ada lagi perbedaan bahasa, warna kulit, atau asal negeri. Semua melebur dalam satu kesatuan yang sama, keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Suara azan berkumandang di antara dinding batu tua Makkah. Ribuan orang serentak menundukkan kepala, meninggalkan segala urusan dunia, dan bersujud dalam keheningan yang penuh khusyuk. Bagi siapapun yang menyaksikannya, inilah pemandangan yang tidak akan pernah terlupakan. Saat seluruh dunia Islam terasa menyatu dalam satu gerakan, satu arah, satu sujud, satu kalimat, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Setelah menyelesaikan tawaf, para jamaah melanjutkan ibadah sa'i. Berjalan 7 kali antara Bukit Syafa dan Marwah. Ritual ini dilakukan untuk mengenang perjuangan Siti Hajar yang berlari mencari air untuk anaknya, Ismail, di tengah panas gurun yang membakar. Dari kisah itu lahirlah makna yang tidak akan pernah hilang tentang keteguhan seorang ibu dan keyakinan bahwa pertolongan Allah datang setelah kesungguhan. Para jamaah mengikuti jejak itu dengan langkah pelan. Sebagian berdoa, sebagian menangis, mengingat perjuangan yang melahirkan mukjizat Zam-Zam. Di antara ribuan orang yang berjalan hari ini, tak ada satupun yang benar-benar sendirian. Karena setiap langkah sa'i adalah pengingat bahwa manusia hidup di antara harapan dan ujian. Seperti Siti Hajar dulu di padang pasir Makkah. Inilah makna sejati sa'i. Bukan sekadar berjalan 7 kali, tetapi menapaki ulang perjalanan iman yang abadi. Di pinggiran kota Makkah, kehidupan berjalan sederhana namun dinamis. Inilah pasar Badui, tempat para pedagang dan penggembala bertemu untuk menjual kambing, domba, dan hasil bumi. Pasar ini menjadi nadi ekonomi kota suci, menyediakan kebutuhan harian bagi penduduk dan jamaah yang datang dari berbagai negeri. Di sisi lain, terdapat rumah potong terbuka, di mana semua pekerjaan dilakukan dengan tangan. Suatu pemandangan yang menunjukkan bagaimana masyarakat di masa itu hidup sepenuhnya dari tenaga dan keterampilan sendiri. Di tengah tanah yang tandus, keberadaan air adalah anugerah terbesar. Salah satu sumbernya dikenal sebagai Qolah Jaman atau kolam penampungan air. Sumur yang menjadi tumpuan hidup bagi warga sekitar. Airnya digunakan untuk minum, memasak, dan menyiram tanaman di ladang-ladang kecil di sekitarnya.
Dan benar, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Dari sumur inilah tumbuh kebun kecil berisi gandum dan pohon kurma, menjadi bukti bahwa di tengah gurun yang keras, kehidupan tetap mencari cara untuk bertahan. Pasar, sumur, dan ladang, 3 hal sederhana, tapi dari sinilah Makkah hidup, berdenyut, dan memberi kehidupan bagi siapapun yang datang ke Tanah Suci. Di sebelah utara Makkah terbentang jalan menuju Tan'im. Para jamaah mulai berangkat ke sana, tempat dimulainya ibadah umroh, yang sering disebut sebagai haji kecil. Tan'im menjadi salah satu batas wilayah Tanah Haram, di mana jamaah yang ingin berumroh mengenakan kembali pakaian ihramnya sebelum memasuki kota suci. Disinilah berdiri sebuah rumah ibadah tua yang kelak dikenal sebagai Masjid Aisyah, tempat Sayyidah Aisyah memulai ihramnya atas izin Nabi Muhammad SAW. Bagi banyak jamaah, Tan'im adalah titik awal untuk memperbarui niat ibadah, mengulang kesucian, dan meneguhkan hati di hadapan Allah. Dari tempat ini mereka kembali menuju Makkah, melangkah dengan tenang di bawah teriknya matahari, dengan hati yang bersih dan niat yang diperbarui. Tiga perjalanan besar menanti para jamaah haji di Tanah Suci: Madinah, Arafah, dan Mina. 3 tempat yang melengkapi kesempurnaan ibadah dan menjadi saksi bagi perjalanan manusia menuju ampunan dan kedekatan dengan Allah. Setelah ibadah haji usai, pada hari ketiga bulan ke-12 kalender Islam, para jamaah mulai berangkat menuju Madinah, kota yang dijuluki Al-Munawwarah, kota yang diterangi cahaya. Madinah bukan sekadar kota, tapi tanah yang diberkahi. Disinilah Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam pertama, menyebarkan risalah tauhid, dan meninggalkan warisan yang masih hidup hingga lebih dari 13 abad kemudian. Kota ini tetap menjadi saksi kebesaran beliau. Suasananya tenang, udaranya membawa keteduhan, dan setiap langkah di jalan-jalan Madinah terasa seperti menapaki jejak sejarah yang suci. Di tengah kota berdiri Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh tangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Tempat ini menjadi pusat ilmu, doa, dan persaudaraan sejak zaman awal Islam. Dan di bawah kubah hijau yang megah itu, terletak makam Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Setiap jamaah yang datang menundukkan kepala dengan air mata, menyampaikan salam dan rasa cinta kepada beliau yang ajarannya telah mengubah dunia dengan cahaya iman dan kasih sayang. Madinah menjadi akhir dari perjalanan fisik, tapi awal dari perjalanan batin yang sesungguhnya. Karena siapapun yang sampai ke kota ini akan pulang dengan hati yang berbeda, lebih tenang, lebih lembut, dan lebih sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang menuju Allah. Dari menara Masjid Nabawi, suara azan terdengar. Panggilan untuk sholat yang sejak zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti. Suara muazin menggema di seluruh Madinah, menandakan masuknya waktu sholat. Semua aktivitas berhenti sejenak. Para jamaah berwudu lalu menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Suasana Madinah terasa tenang. Suara azan dan bacaan sholat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kota ini. Setelah perjalanan panjang dari Jeddah hingga Makkah, dan setelah menunaikan rukun haji, semua berakhir dengan sholat, tanda bahwa ibadah tidak berhenti di perjalanan, tapi terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah kembali ke kota.
Suasana perlahan kembali seperti semula. Pedagang membuka kios, unta-unta kembali ke kandang, dan pasar kembali ramai seperti hari-hari sebelumnya. Di tepi jalan tampak toko-toko yang menjual kendi air, alat sederhana yang digunakan untuk menyimpan air agar tetap sejuk di tengah panasnya cuaca Arab. Bagi penduduk setempat, benda seperti ini adalah kebutuhan pokok, sama pentingnya dengan air itu sendiri. Begitulah kehidupan di Jeddah dan Makkah setelah musim haji. Kota kembali hidup, tapi dengan sisa-sisa gema dari perjalanan suci yang baru saja berlalu. Di sekitar kota, air menjadi hal paling berharga. Tanah yang kering dan tandus menuntut usaha besar untuk mengalirkan air dari sumur menuju ladang. Sistem irigasi di sini masih sederhana, mengandalkan aliran manual, kerja keras unta dan manusia. Setiap tetes air yang mengalir di gurun ini adalah hasil ketekunan. Diperlukan kesabaran dan tenaga untuk menjaga agar tanaman tetap hidup. Karena di tanah seperti ini, kehidupan hanya bisa bertahan dengan kerja keras dan keteguhan. Beginilah maka setelah musim haji, suci bukan hanya karena ibadah, tapi karena keteguhan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Setelah seharian bekerja, penduduk mengambil waktu untuk beristirahat sejenak. Di kota ini, aktivitas dimulai sejak pagi dan baru berhenti ketika matahari mulai turun. Istirahat singkat ini menjadi satu-satunya waktu untuk memulihkan tenaga. Beginilah keseharian di Tanah Suci pada masa itu. Kesederhanaan dan ketekunan berjalan berdampingan, menjadi bagian dari kehidupan yang terus berputar dari hari ke hari. Sebelum berangkat menuju Arafah, para jamaah terlebih dahulu melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Tawaf ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan ibadah dan sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan tanah haram. Bagi para jamaah, momen ini menjadi saat yang tenang untuk berdoa, memohon agar perjalanan menuju Arafah berjalan lancar dan diberkahi. Keberangkatan menuju Arafah dimulai. Para jamaah meninggalkan Makkah, sebagian menunggang unta, sebagian berjalan kaki. Perjalanan ini tampak mudah bagi yang melihat, namun kenyataannya penuh tantangan. Panas gurun, jarak yang jauh, dan tubuh yang mulai letih setelah rangkaian ibadah sebelumnya. Beberapa jamaah menumpang mobil, kendaraan baru yang mulai digunakan untuk menempuh jarak di padang pasir. Namun di medan seperti ini, teknologi belum sepenuhnya bisa diandalkan. Salah satu mobil mogok di tengah jalan. Tanpa banyak bicara, para jamaah turun dan mendorong bersama. Panas matahari membakar, pasir lembut menghambat roda, tapi semangat untuk melanjutkan perjalanan tidak padam. Iman yang teguh, kerja sama yang kuat, dan tekad untuk menyelesaikan perjalanan suci dengan cara apapun yang dimiliki. Beberapa unta tiba-tiba mengamuk, gelisah karena panas dan suara bising di sekitarnya. Hewan-hewan itu berontak, menendang, duduk, dan mencoba melepaskan diri dari tali pengikat. Bagi yang belum terbiasa, pemandangan ini mungkin menegangkan. Tapi bagi para pengendali, hal seperti ini sudah biasa dilalui karena menjadi bagian dari perjalanan. Dengan sabar mereka menarik tali, menenangkan, menepuk leher dan mengangkat kepala mereka ke arah yang tenang. Butuh waktu, tenaga, dan pengalaman untuk menenangkan seekor unta di tengah gurun seperti ini. Namun tidak satupun jamaah yang mengeluh. Mereka menunggu dengan sabar, memahami bahwa perjalanan haji tidak hanya menguji tubuh, tetapi juga kesabaran dan keteguhan hati. Setelah beberapa saat, barisan kembali teratur. Unta-unta yang sempat mengamuk akhirnya kembali tenang. Dan kafilah melanjutkan perjalanan menuju Arafah dengan langkah yang perlahan tapi pasti. Setelah menempuh perjalanan panjang, jamaah mulai tiba di Arafah. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api, dan menyiapkan makanan sederhana. Lautan tenda membentang sejauh mata memandang, menampung ribuan umat Islam dari berbagai negeri.
Di tengah padang itu berdiri Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Tempat di mana Nabi Muhammad SAW pernah berdiri menyampaikan khutbah haji terakhirnya. Setiap tahun, para jamaah berhenti di sini, menundukkan kepala, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah. Dari segala arah, jamaah terus berdatangan. Ada yang berjalan dengan langkah tenang, ada yang mencari tempat berteduh di bawah tenda kain. Mereka datang dari berbagai negeri, tapi bersatu dalam tujuan yang sama, menunaikan panggilan suci di Padang Arafah. Suasana di Padang Arafah berubah menjadi lebih damai. Para jamaah mulai beristirahat di bawah tenda, menyalakan api, dan menyiapkan makanan sederhana yang mereka bawa dari perjalanan. Inilah yang disebut Jamu Arafat, makanan para jamaah di Padang Arafah. Di setiap sudut tenda, tampak panci di atas bara api. Sebagian memasak nasi, sebagian lagi merebus daging atau membuat roti tipis untuk berbagi. Tidak ada jamuan besar atau makanan mewah, hanya hidangan sederhana yang dimasak bersama. Namun di balik kesederhanaan itu, ada rasa kebersamaan yang kuat. Jamaah dari berbagai negeri saling berbagi air, garam dan makanan, tanpa mengenal bahasa atau asal-usul. Bagi mereka, makan di Padang Arafah bukan sekadar mengisi tenaga, tetapi bagian dari ibadah, menghargai rezeki, menahan diri, dan berbagi dengan sesama di tengah perjalanan suci. Beberapa jamaah juga beristirahat di dalam tenda. Sebagian lainnya duduk bersandar, membaca doa, atau melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang pelan. Tenda-tenda yang sederhana terbuat dari kain tebal yang menahan panas dan angin gurun. Di dalamnya hanya ada tikar, air, dan barang-barang seperlunya. Namun di ruang sempit inilah setiap jamaah menemukan ketenangan. Ada yang menulis surat, ada yang berzikir, dan ada yang berbincang ringan. Inilah momen yang paling pribadi dalam ibadah haji. Di Padang Arafah, suasana semakin ramai. Di luar tenda-tenda penuh dengan jamaah dari berbagai negeri. Ada yang sibuk menyiapkan makanan, ada yang beristirahat, ada pula yang berbincang melepas penat setelah perjalanan jauh. Di beberapa sudut terlihat bak air dari terpal besar. Air diambil dari sumur tua yang dikenal sebagai saluran Zubaidah. Sebuah sistem air yang dibangun oleh Zubaidah, istri Khalifah Harun ar-Rasyid, untuk memudahkan para peziarah berabad-abad sebelum masa ini. Namun di tengah keramaian itu, sebagian jamaah mulai lupa akan waktu untuk merenung. Kesibukan kecil kadang membuat mereka teralihkan dari tujuan utama. Berhenti sejenak untuk berdoa, memohon ampun, dan mengingat kembali hakikat dari perjalanan ini. Padahal, di tempat inilah setiap manusia seharusnya berdiri dengan hati yang paling jernih. Arafah bukan sekadar perhentian, tapi cermin bagi diri sendiri. Sejauh mana kita telah berjalan dan apa yang masih tertinggal dalam hati. Menjelang pagi, para jamaah mulai meninggalkan Arafah. Sejak fajar menyingsing, kafilah besar itu bergerak menuju Mina. Mereka ingin tiba sebelum waktu zuhur, karena di sanalah rangkaian ibadah berikutnya akan dimulai. Di tengah perjalanan, jamaah singgah sejenak di Muzdalifah, tempat perhentian di antara dua tanah suci. Di sini mereka beristirahat, mengumpulkan batu-batu kecil untuk pelaksanaan jumrah di Mina. Dari kejauhan tampak menara Masjid Muzdalifah, menjadi penanda bagi ribuan orang yang datang dari berbagai arah. Setelah beristirahat, perjalanan dilanjutkan menuju Mina. Lembah sempit itu kembali dipenuhi manusia, unta, dan tenda-tenda putih. Inilah tempat di mana jamaah akan melakukan lempar jumrah, mengenang kisah Nabi Ibrahim ketika mengusir godaan setan dengan melempar batu. Di sana berdiri masjid tua, Masjid Al-Khaif, tempat yang diyakini pernah digunakan para nabi untuk beribadah. Di bawah terik matahari, jamaah melaksanakan salah satu rukun haji yang paling berat,
namun juga paling penuh makna, melawan hawa nafsu dan menegaskan ketaatan kepada Allah. Di Mina, para jamaah menemukan tempat beristirahat di tenda-tenda dan rumah-rumah yang disiapkan khusus untuk musim haji. Lembah sempit itu kini dipenuhi manusia, unta, dan keledai. Arus jamaah bergerak tanpa henti dalam dua arah, melintasi jalan-jalan Mina yang di luar musim haji nyaris selalu sepi sepanjang tahun. Pada hari Nahar, hari penyembelihan kurban, ribuan jamaah melaksanakan ibadah lempar jumrah. Mereka melempar 7 batu kecil ke arah tugu batu di Mina. Setiap lemparan diiringi ucapan, Bismillah, Allahu Akbar. Ritual ini dilakukan dengan penuh khidmat, mengenang kisah Nabi Ibrahim ketika menolak godaan setan, sebuah simbol ketaatan dan keberanian untuk menolak segala yang menyesatkan. Setelah selesai, rombongan besar itu mulai bergerak kembali menuju Makkah. Sebagian menunggang unta, sebagian berjalan kaki, dan sebagian lainnya menumpang kendaraan modern yang mulai muncul pada masa itu. Gerobak, kereta sewaan, bahkan mobil taksi yang sudah beroperasi di jalur haji. Namun di antara keramaian itu, masih tampak orang-orang Badui yang melintas dengan unta tunggangan mereka, berjalan tegak tanpa menyingkir dari siapapun di jalan sempit gurun itu. Semua bergerak menuju arah yang sama, menyelesaikan ibadah dengan tubuh lelah, namun hati yang telah tenang. Ketika jamaah kembali ke Makkah pada hari ke-12 Zulhijjah, tandanya ibadah haji telah sempurna. Semua rukun telah diselesaikan. Wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina, dan kembali untuk tawaf perpisahan di sekitar Ka'bah. Perjalanan panjang itu berakhir di tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Di hadapan Ka'bah, rumah suci yang menjadi arah seluruh sujud manusia. Rasa lelah, panas, dan debu padang pasir kini tergantikan oleh ketenangan. Bagi para jamaah, tidak ada yang lebih berharga dari momen ini. Ketika seluruh perjuangan terbayar dengan satu kesadaran sederhana bahwa mereka telah memenuhi panggilan Allah. Setelah ibadah haji disempurnakan, banyak jamaah memilih untuk tetap tinggal beberapa hari di Makkah. Sebagian melanjutkan ibadah dengan mengunjungi tempat-tempat suci di sekitar kota, seperti Gua Hira dan Jabal Tsur, tempat yang menjadi saksi awal perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagian lainnya memanfaatkan waktu untuk berdagang. Selama musim haji, Makkah menjadi pusat pertemuan umat Islam dari berbagai negeri. Pedagang dari India, Afrika, Nusantara, dan Mesir saling bertukar barang dan kabar. Suasana di kota suci itu berubah perlahan, dari keramaian ibadah menjadi kehidupan sehari-hari yang lebih tenang. Namun bagi para jamaah, setiap langkah di Makkah tetap terasa istimewa. Setelah menunaikan haji, setiap doa, setiap pandangan ke arah Ka'bah menjadi pengingat bahwa mereka pernah menjawab panggilan Allah dan menjadi bagian dari sejarah panjang umat yang datang menyembah di tempat ini. Sebelum meninggalkan Tanah Suci, para jamaah kembali ke Masjidil Haram untuk memberi salam terakhir kepada Ka'bah dengan langkah yang pelan dan penuh khusyuk, seakan tak ingin berpaling dari rumah Allah yang menjadi tujuan seluruh perjalanan ini. Tawaf perpisahan dilakukan dengan tenang. Tidak ada lagi hiruk-pikuk seperti hari-hari sebelumnya. Hanya suara doa yang terucap
dan pandangan terakhir yang tertuju ke Ka'bah. Tempat di mana semua pengorbanan, perjalanan, dan harapan berpadu menjadi satu. Bagi banyak jamaah, ini adalah momen yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah berminggu-minggu berada di Tanah Suci, mereka kini harus bersiap untuk kembali menempuh perjalanan panjang pulang ke tanah air. Namun perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang telah berubah. Karena setiap orang yang telah menunaikan haji, pulang dengan hati yang berbeda dari saat mereka berangkat. Setelah mengucap salam terakhir, para jamaah segera menuju pelabuhan Jeddah. Kota pelabuhan itu kembali ramai dengan barisan unta, kereta sewaan, dan mobil yang membawa jamaah serta barang-barang mereka. Di dermaga, kapal uap milik Lloyd sudah menunggu. Kapal besar yang akan membawa mereka melintasi Laut Merah menuju pelabuhan transit dan akhirnya kembali ke tanah air yang jauh di timur. Suasana di pelabuhan dipenuhi kesibukan. Koper, peti, dan karung diturunkan dan disusun di geladak. Sebagian jamaah duduk di tepi pelabuhan, menatap ke arah kota Makkah yang perlahan hilang di balik cakrawala. Mereka tahu perjalanan ini bukan sekadar pulang, tetapi membawa pulang kenangan, kesadaran, dan pengalaman spiritual yang akan menjadi bekal seumur hidup. Setelah berminggu-minggu berada di Tanah Suci, rombongan jamaah kini kembali menuju pelabuhan Jeddah. Perahu-perahu kecil menjemput mereka dari dermaga, mengantarkan satu persatu menuju kapal besar yang berlabuh di tengah laut. Pemandangan ini mengingatkan pada awal perjalanan, ketika mereka datang dengan hati yang penuh harapan, meninggalkan tanah air demi memenuhi panggilan Allah. Namun kali ini arah perjalanan berbalik. Mereka kembali naik ke perahu, tetapi menuju sisi lain dari laut, arah pulang. Dari kejauhan, tampak kapal besar milik Lloyd berlabuh dengan cerobong asap yang mengepul. Inilah kapal yang akan membawa mereka melintasi Laut Merah, melewati terusan Suez, dan kembali ke negeri masing-masing, ke Batavia, Pinang, Singapura, atau Surabaya. Satu persatu jamaah naik ke kapal. Langkah mereka pelan, tubuh lelah, tapi wajah tenang. Sebagian menatap ke belakang, ke arah daratan Arab yang perlahan menjauh, ke Tanah Suci yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka sadar, perjalanan ini adalah perjalanan hidup yang akan mereka kenang selamanya. Di geladak kapal, angin laut bertiup kencang membawa bau asin dan debu padang pasir yang menempel di pakaian. Beberapa jamaah duduk terdiam di tepi kapal, seakan jiwa tak ingin pergi dari Tanah Suci. Sebagian lainnya berdoa dalam diam, memohon agar Allah memudahkan perjalanan pulang dan menjaga keluarga yang menunggu di tanah air. Bagi mereka, inilah akhir dari perjalanan suci. Perjalanan yang mengajarkan arti sabar, ikhlas, dan kebersamaan. Dan meski kapal ini berlayar menjauh, suara takbir, doa, dan harapan yang dibawa dari Tanah Suci akan terus hidup dalam hati setiap penumpang. Perjalanan haji tahun 1928 pun berakhir di sini. Tapi bagi mereka yang telah melaluinya, kenangan tentang Ka'bah, Arafah, dan Mina akan tetap melekat, bukan sebagai cerita, tapi sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Sebelum kapal berangkat meninggalkan pelabuhan, seorang pengawas datang menggunakan perahu kecil dan akan naik ke atas kapal. Ia adalah David van der Meulen, konsul Belanda di Jeddah. Kehadirannya menandai pengawasan terhadap jamaah dari Hindia Belanda. Ia akan memeriksa nama, jumlah penumpang, dan catatan perjalanan. Secara resmi disebut sebagai upaya melindungi jamaah. Namun pada masa itu, semua langkah pengawasan selalu berlapis makna politik. Setelah semua proses selesai, perjalanan pulang pun dimulai. Mesin kapal dihidupkan dan langsung bergerak meninggalkan pelabuhan Jeddah dengan kecepatan penuh menuju tanah air.
Di dalam perjalanan pulang, tidak semua jamaah sampai ke tanah air. Di tengah laut ada 2 penumpang yang wafat di atas kapal. Bagi mereka yang berangkat dengan niat suci, kematian di perjalanan haji bukan akhir, tetapi bagian dari takdir yang telah ditentukan. Jenazah disolatkan di atas geladak, lalu diturunkan perlahan ke laut dengan cara yang terhormat. Laut Merah menjadi saksi bahwa sebagian jamaah berpulang di jalan menuju Tuhan. Setelah kapal mencapai perairan Sabang, bendera karantina dinaikkan di tiang kapal. Semua penumpang diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diizinkan turun ke darat. Aturan ini sudah berlaku sejak masa kolonial untuk mencegah penyebaran penyakit dari perjalanan jauh. Setiap jamaah diperiksa satu persatu dan setelah dinyatakan sehat, barulah mereka boleh melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan asal di tanah air. Inilah titik akhir dari perjalanan panjang para jamaah haji. Dari pelabuhan ini, mereka akan kembali ke kampung halaman masing-masing, ke Aceh, Minangkabau, Tapanuli, dan daerah lain di Nusantara. Pelabuhan Belawan menjadi saksi kembalinya para haji dari Tanah Suci, membawa kisah, pengalaman, dan perubahan dalam hidup mereka. Bagi sebagian, perjalanan ini bukan hanya ibadah, tapi juga awal dari kesadaran baru tentang dunia, tentang bangsa, dan tentang diri mereka sendiri. Setelah menempuh ribuan mil dari Laut Merah, kapal akhirnya berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Batavia. Para jamaah pun kembali ke tanah air. Inilah akhir dari perjalanan suci yang dimulai berbulan-bulan lalu. Kini mereka kembali di tengah bangsanya sendiri, di antara keluarga, tetangga, dan kehidupan yang dulu mereka tinggalkan. Namun dalam hati mereka tersimpan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan harta, rasa syukur, keteguhan, dan keyakinan bahwa mereka telah memenuhi panggilan Allah. Perjalanan haji di tahun 1928 pun berakhir di sini. Dari Jeddah ke Arafah, dari Mina ke Makkah, dan akhirnya kembali ke tanah air. Sebuah catatan sejarah tentang iman, perjalanan, dan makna pulang yang sesungguhnya. Saatnya kami pamit undur sejenak. Dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan berkualitas, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya hanya di Failure Channel. Obaka-san.